insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan bersama-sama di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid ini menjadi sebab gugurnya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian mendapatkan kebaikan dan juga keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas yang berkaitan dengan salasu wa salasina sababan lil khusu fis shalah. 33 kiat khusu di dalam salat. Kalau di Google nanti bisa dicari 33 kiat khusu dalam salat, dan di situ ada materi singkatnya. Jadi ada bahan ringkasannya, PDF free ya, jadi bisa di-download. Ya, 33 kiat khusu di dalam salat yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Di mana pada pembahasan yang lalu bahwasanya di antara kiat agar kemudian kita bisa merasakan khusyuk di dalam salat, yang pertama adalah al-istidad lis-shalah, memiliki persiapan sebelum salat. Di antara beberapa persiapan yang sudah kita sampaikan, yang pertama adalah at-tardid ma'al muazzin, menjawab panggilan muazzin. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang dipanggil oleh muazzin. Kemudian berdoa setelah azan. Ada dua, doa setelah azan dan berdoa di antara azan dan iqamah. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian ihsanul wudu, perbaiki wudunya. Karena jika wudunya salah, maka salatnya tidak akan diterima. Karena salah satu di antara sebab sahnya salat itu adalah sempurnanya wudu. Kemudian juga kita sampaikan adalah al-i'tina bis-siwak, untuk bersiwak, membersihkan gigi kita sebelum kita melakukan salat. Tanzib wa tatyib, menggunakan pakaian yang bersih dan rapih. Kemudian berjalan menuju masjid. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah meluruskan dan merapatkan saf-saf di dalam salat. Ini yang pertama jemaah sekalian yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah at-tuma'ninatu fis shalah. Bahwasanya di antara sebab hadirnya khusyuk di dalam salat itu adalah adanya tuma'ninah di dalam salat. Dalam satu hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis muttafaq alaih, ya, yang disampaikan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan suatu hari dakhalal masjidah, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke masjid, fasalla, dan kemudian dia salat.
Thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salat datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau itu belum salat. Faraja'a fasalla kama shalla. Maka dia kembali salat sebagaimana salat sebelumnya yang ia lakukan. Tsumma ja'a fasallama ala nabi, kemudian datang lagi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat kembali, ulangi salatmu, karena sesungguhnya engkau belum dikategorikan orang yang salat. Salasan, sampai orang itu mengulanginya 3 kali. Setelah 3 kali, faqala, maka rajul ini mengatakan, walladzi ba'asaka bil haq ma uhsinu ghairuhu fa'allimni. Demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa hak, membawa kebenaran ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu, tidak ada orang yang paling baik dalam salatnya kecuali engkau, fa'allimni, maka ajarkan kepadaku tentang salat yang benar. Dia tidak mengatakan, ya Rasulullah, memangnya ada yang salah dalam salat? Ya. Dia tidak mengatakan itu. Ya. Fa'alimni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku cara salat yang baik. Faqala, maka Rasulullah menjawab. Dan ini inti dari pembahasan kita. Apa kata Nabi? Idza kumta ila salati fakabbir. Jika engkau memulai salat, fakabbir, maka takbirlah. Takbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu jamaah sekalian adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan itu khilafiyah, ada perbedaan. Jadi ketika seseorang memulai salat, wajibnya adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Masalah mengangkat tangan, boleh mengangkat, boleh tidak. Itu dalam khilafiyahnya. Seperti orang yang masbuk. Ya, orang yang masbuk begitu datang ke masjid dan kemudian mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud, ya, ada sebagian para ulama tidak perlu mengangkat tangan. Yang penting dia mengucapkan takbir. Ya. Walaupun tentu jemaah sekalian nanti ada pembahasan khusus bahwasanya salah satu di antara qiyat khusus itu adalah takbir itu, takbiratul ihram itu diiringi dengan mengangkat kedua tangan. Nah, ini nanti ada bagiannya. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Dan ini rukun dalam salat, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah summarka hatta tatma'ina raki'an. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tuma'nina. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Dan kemudian i'tidalah dengan benar-benar i'tidal dengan tuma'nina. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Dan kemudian sujudlah dengan benar-benar sujud dengan cara tuma'nina. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Dan kemudian duduklah di antara dua sujud dengan duduk yang tuma'nina. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Maka lakukan setiap gerakan dalam salat itu adanya tuma'nina. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang menyebutkan kepada kita tentang wajibnya tuma'nina. Rukun salat jemaah sekalian. Jadi ada 4 kalau dalam ada 6 kalau dalam hadis ini. Pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah ruku dengan tuma'nina. Itu rukun. Bukan hanya ruku saja,
tapi dengan tumak ninah. I'tidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Ini adalah rukun tumak ninah. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini jemaah sekalian, bahwasanya tumak ninah itu ada pada 4 gerakan dalam sholat. Jika seseorang tidak tumak ninah dalam salah satu rukun tersebut, maka sebagaimana dalam hadis tadi, rajul, ya, jadi seseorang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengulangi kembali salatnya, ya, disuruh untuk mengulangi lagi salatnya, menunjukkan bahwa salatnya tidak sah. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah tumakninah dalam ruku. Tumakninah dalam ruku itu jamaah sekalian adalah menyempurnakan rukunya. Dan apa yang disebut dengan tumakninah jemaah sekalian, para ulama kita telah menjelaskan makna tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Ya, dengan menempatkan seluruh persendian di dalam seluruh gerakan kita pada tempatnya sebelum membaca. Sebelum melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Itu yang disebut dengan tumakninah. Bahkan para ulama kita mengatakan at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakat. Berhenti setelah bergerak. Jadi ketika mau ruku Allahu Akbar, ya sudah sempurna gerakan rukunya baru membaca. Karena tidak sedikit orang yang rukunya belum sempurna, bacaan sudah selesai. Ya. Sehingga kemudian keburu berdiri. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadrin. Subhanallah. Ya. Ukuran berhenti sejenak dari satu gerakan ke gerakan yang lain dan menempatkan seluruh anggota tubuhnya, persendian pada tempatnya, biqadrin subhanallah. Ukurannya seperti seseorang membaca kalimat subhanallah. Jadi ketika misalkan dia ruku, Allahu Akbar, nah sudah sempurna rukunya itu, maka berhenti sejenak sebelum membaca bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, seperti seseorang membaca kalimat subhanallah. Ruku yang sempurna yang pertama adalah dengan cara menggenggam kedua lututnya. Menggenggam, mencengkram. Jadi biasanya ada yang dicengkram, ada yang pakai ini nahannya. Saya praktekkan apa Pak? Jadi ada yang begini. Harusnya begini. Bukan begini. Jadi bukan dipegang, tapi dicengkram. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara apa? Mencengkram kedua lututnya. Yang kedua, meluruskan punggungnya. Ya, meluruskan punggungnya dengan kepala. Jadi tidak begini atau begini, misalkan. Dia harus rata. Ininya harus rata dengan kepalanya. Tidak mendongak, tidak terlalu ke bawah. Kenapa? Karena ada orang yang ruku itu di sini kaki tangannya. Nah itu orang yang lagi sakit sakit lutut kayaknya. Atau sakit betis mungkin sambil dipijit. Dan itu sering kita dapati. Jadi ketika sujud, ketika ruku, cengkram kedua lututnya, ratakan punggungnya dengan kepala, dan yang ketiga, tatap tempat sujud. 3. Nah, ketika 3 ini sudah sempurna, sudah ada pada tempatnya, ada kenyamanan di dalam tubuh kita saat kita sedang ruku, baru membaca.
Makanya ada sebagian para ulama, seandainya seseorang sholat tidak membaca bacaan ruku, tetapi tumakninah dalam rukunya, sah sholatnya. Walaupun dia tidak baca. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak baca bacaan ruku, sah sholatnya. Yang penting ada tumakninah. Ada rukunya, ada bacaannya, tapi hilang tumakninah, maka tidak ada sholat baginya. Nah itu ketika ruku. Maka perhatikan ketika ruku itu, cengkram kedua lututnya, ratakan punggung dengan kepalanya, tatap tempat sujud. Makanya tempat sujudnya jangan yang bergambar. Karena kalau bergambar sambil baca, sambil mikir, gambar kelapa ini teh. Ya. Atau misalkan di depannya ada pohon apa gitu kan, pemandangan. Makanya salah satu masjid yang susah khusus sholat itu di masjid Padalarang, saf pertama. Ya, kalau kita sholat di masjid Padalarang di saf pertama itu susah untuk khusyuk. Ya, pertama di depan ada kolam, kolamnya ada ikan, di depannya tembus pemandangan, nikmat. Jadi tiba-tiba selesai aja sholat itu. Jadi dibuat indah tempat sholat, tetapi bisa merusak kekhusyuan dalam sholat. Jadi kalau di masjid, apa namanya itu? Al-Irsyad ya. Kalau bapak-bapak sholat isya pertama pasti susah khusyuk. Ya. Ikannya tidak kelihatan emang, tapi kelihatan. Apalagi kalau ikannya loncat. Nah, itu mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Sampai-sampai ada di masjid di Arca Manik, di depannya itu air mengalir. Di depan imam ada kaca tembus pandang, kemudian pakai seperti taman, kemudian ada air terjun. Ini orang mau sholat atau apa itu kan? Ya, akhirnya coba kita sampaikan dan alhamdulillah sekarang ditutup. Gitu. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan. Ini bisa merusak kekhusyuan sholatnya. Itu kan. Memang secara pemandangan indah. Ya. Jadi ini namanya sifatnya adalah gulu, berlebihan. Ya. Nah, jadi bacaan ruku itu dibaca setelah sempurna. Setelah tumakninahnya ruku tadi. Seluruh anggota tubuh persendiannya sudah ada pada tempatnya. Kedua lututnya digenggam, kemudian menatap tempat sujud, kemudian punggungnya rata, baru kemudian membaca. Nah, kenapa sahabat tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengulanginya lagi? Karena tidak ada tumakninah. Sampai 3 kali diulangnya. Menunjukkan apa? Salatnya tidak sah. Makanya hadis tadi, jemaah sekalian, hadis yang berkaitan dengan tadi itu disebut dengan, para ulama menyebut hadis tadi itu dengan aswa'u fi salatihi. Seburuk-buruknya orang yang sholat. Orang yang paling buruk dalam sholatnya adalah orang yang hilang tumakninah. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, di dalam hadis tadi bahwasanya tumakninah yang kedua selain ruku adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu. Makanya kata para ulama kita, bahkan kata para sahabat, aku sering mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tidal seolah-olah Rasulullah lupa mau ruku. Itu menunjukkan i'tidalnya panjang. Nah, i'tidal kita kan dari dulu sampai sekarang Rabbana lakal hamdu. Padahal HP kita sudah berapa kali ganti HP. Bacaan sholat kita masih Rabbana lakal hamdu. Upgrade. Artinya tambah hafalan kita. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, itu yang paling baik di antara doa-doa i'tidal. Suatu hari ketika Nabi SAW sedang sholat dengan para sahabat, dan kemudian ada seorang sahabat di belakang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Maka selesai sholat Rasulullah balik ke belakang dan kemudian bertanya, man qala hadza? Siapa yang berdoa dengan doa tadi? Maka sahabat itu mengangkatkan tangannya, saya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ra'aitu salasi wa salasina sab'an minal malaika yastabdirunaha minas sama. Aku melihat 30 malaikat turun dari langit ke bumi dengan cepat, berlomba apa yang kamu baca. Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Boleh lebih panjang dari itu? Boleh. Tambah dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Boleh lebih? Boleh. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, nanti salah satu di antara sebab khusyuk di dalam sholat itu adalah bergonta-ganti bacaan. Jangan al-ikhlas ina atau ina terus. Ya, jangan kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Gonta-ganti bacaan. Nah, i'tidal mas sekalian. I'tidal yang sempurna adalah dengan berdiri dengan sempurna seperti seseorang memulai sholat. Caranya boleh dengan melepaskan kedua tangannya ke bawah, menjuntaikan kedua tangannya seperti seseorang memulai sholat, atau boleh dengan cara bersedekap. Jadi ketika samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ada yang bersedekap. Boleh. Ya, dia tidak boleh melakukan ruku sebelum berdirinya sempurna. Samiallahu liman hamidah. Nah, jadi ketika sholat sendirian berhenti, ya kemudian baca Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu. Bisa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima ataita, sampai seterusnya. Jadi ini pilihan. Pilihan. Kenapa Rasulullah memberikan pilihan? Supaya salat kita bisa khusyuk. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tumakninah yang ketiga, karena tumakninah itu hanya pada 4 gerakan. Ruku, i'tidal, yang ketiga adalah sujud. Sujud jemaah sekalian, sujud yang tumakninah itu adalah ketika semua anggota sujud sudah berada di tempat sujud dan kemudian semua persendiannya sudah berada pada tempatnya. Jadi ketika kita sudah nyaman sujudnya, sudah enak sujudnya, baru kemudian baca. Nah, biasanya kalau yang yang terburu-buru itu belum sempurna rukunya, bacanya sudah selesai gitu kan. Ya, makanya kata Nabi seperti apa? Ayam yang mematuk makanan. Sujud yang sempurna itu pertama, meletakkan 7 anggota sujud pada tempatnya. 7 anggota sujud itu kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua jari jemari kaki, kedua jari jemari kaki, dan tanda sujud yang sempurna ketika sujud maka tumitnya harus rapat. Tumitnya harus rapat. Rapat. Bahkan kata Aisyah, ya, kami terbangun, ya, dan kami mencari Rasulullah dan aku memegang kedua tumitnya. Rasulullah sedang sujud, kepegang oleh Aisyah. Ya, jadi tumitnya menyatu, jangan terpisah. Ya, jadi meletakkan 7 anggota sujud. Ya, pertama tadi kedua telapak tangan, ya. Yang kedua adalah kedua lutut, kemudian yang ketiga, ya, 3, karena itu 2, ya, jadi 6, yaitu adalah seluruh jari jemari. Jadi terlipat si jari jemari itu. Kalau yang masih normal,
dan kemudian rapat tumitnya. Kalau tidak bisa terlipat jari jemarinya, paling tidak rapat tumitnya. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah kening dengan hidung. Kening dengan hidung itu menyentuh tempat sujud. Ya, sama hidungnya. Menyentuh kening dengan hidungnya. Makanya tempat sujud itu jangan empuk. Nah, kalau empuk dalam istilah orang Sunda mebes. Ya, nanti sujudnya tidak akan lama. Kenapa? Engap, kan? Engap gitu kan. Jadi ketika sujud adalah letakkan kening dengan hidungnya mengenai tempat sujud. Kalau itu sudah benar-benar kena pada tempatnya, sudah berada pada tempatnya, baru baca. Dan renggangkan antara perut dengan tumitnya, dengan pahanya, renggangkan. Dan kalau salah sendiri dibuka. Walaupun ada sebagian pendapat kalau perempuan dirapatkan. Nah, untuk laki-laki kalau sholat sendirian wajib dibuka. Dibuka ketika sujud, ketiaknya terbuka. Ketika sholatnya sendirian atau ketika menjadi imam. Ketika menjadi makmum dia harus rapat. Kenapa? Karena ada orang di samping kiri kanannya. Ya. Jadi kalau sendirian harus rapat. Ya, makanya jarak beberapa karpet masjid itu ada yang 90, ada yang 100. Itu paling tidak nyaman. Di masjid yang karpetnya jaraknya ya 90 atau 100. Normalnya 110 atau 120. Ini berapa ini? 120. Itu nyaman, ya. Nyaman kenapa? Karena ketika nanti bangkit dari ruku, ya tidak tidak saling jeduk gitu kan, karena sering kejeduk gitu kan. Kenapa? Karena rapat gitu kan, rapat. Ya. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, tumanina yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Caranya bagaimana duduk di antara dua sujud? Cara duduk di antara dua sujud itu ada dua cara. Satu, dengan cara menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dengan sempurna sambil melipat jari jemarinya. Yang kedua, duduk di atas kedua tumitnya. Boleh? Saya contohkan ya. Ya. Jadi yang pertama, duduk begini. Ini duduk, ini berdiri. Bukan begini. Ini banyak yang begini. Ya, banyak. Harusnya begini. Nanti tahiyat akhir itu tinggal masuk. Tahiyat awal tinggal ini. Jadi tidak merubah kaki kanan. Yang pertama begini, yang kedua boleh begini. Duduk di atas kedua tumit. Boleh duduk seperti itu. Baik di saat duduk di antara dua sujud atau saat dia tahiyat awal. Duduknya boleh. Salah satunya adalah dengan menduduki kaki kanannya, telapak kaki kanan, dan kemudian mendirikan kaki kanan. Jadi duduk kaki kiri, kemudian kaki kanannya harus berdiri dengan tegak. Ya, kemudian boleh juga duduk di atas kedua tumitnya. Itu duduk di atas kedua tumit itu enak juga itu, kan? Ya. Nah, ketika duduk itu sudah sempurna, baru kemudian membaca. Ya, kemudian membaca. Nah, makanya Mas kalian, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk tumaninah itu hanya pada 4 gerakan ini? Karena keempat gerakan ini memiliki bacaan yang pendek. Makanya kalau berdiri baca Al-Fatihah tidak ada istilah tumaninah karena memang lama berdirinya itu kan. Kenapa tumaninah itu hanya pada 4 gerakan ini? Karena memiliki bacaan yang pendek. Karena memiliki bacaan yang pendek, tidak sedikit orang ketika membaca dengan cara apa? Tergesa-gesa. Sebelum sempurna posisi pada tempatnya, menempatkan persendian pada tempatnya,
dia sudah merubah gerakan. Bahkan sudah siap-siap melipat sarung. Kalau mau mau sujud, sudah siap-siap. Padahal imam belum ini, gitu kan. Sudah siap-siap, gitu kan. Nah, ini keempat, ya, tempat di mana seseorang wajib untuk, ya, tumakninah. Jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aswa'un nasa sirqah. Ya, aswa'un nasa sariqah. Seburuk-buruknya manusia adalah pencuri. Alladzi yasriqu min salati, adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Bukan mencuri pulang dari masjid ngambil sendal baru, bukan, ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriq min salati?" Bagaimana orang yang salat bisa mencuri? Qala, maka Rasul menjawab, "La yutimmu ruku'aha wa la sujuduha," adalah orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. La yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, tidak menempatkan semua persendian pada tempatnya ketika ruku dan sujud. Nah, ini pentingnya tumakninah. Kapan hilang tumakninah? Saat sholat sendirian. Saat sholat sendirian. Sholat sendirian itu gangguannya luar biasa. Apalagi mau buru-buru pergi, gitu kan. Ya, orang buru-buru sholatnya. Ya, sendirian tidak ada orang. Kalau sendirian ada orang, masih bisa menjaga khusyuknya. Kenapa? Karena ada orang. Ya. Maka ini salah satu di antara tanda penyakit. Penyakitnya apa? Riya. Berarti dia riya. Kenapa? Karena ibadahnya diperbaiki karena ada orang lain. Itu penyakit. Ya. Karena penyakit hari itu riya, ujub, takabur, was-was. Itu penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian apa ancamannya jemaah sekalian? Ancaman bagi mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dari Abdullah al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'aha. Rasulullah melihat seseorang yang ketika salat ruku dan sujudnya tidak sempurna, tidak tumanina, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Lau mata hadza ala hadhihi," barang siapa seseorang yang mati dan dia salatnya seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia mati bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal bukan di atas agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, dan kemudian beliau mengatakan, masalul ladzi la yutimmu ruku'aha, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, masalul ja'i yaqulu tamra wa tamratan, seperti seseorang yang memakan satu buah kurma atau dua buah kurma dengan cepat, tidak akan mengenyangkan dan terburu-buru dan tidak bisa menikmati makanan yang ia makan. Jadi ancamannya keras dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang yang meninggal dan dia beribadah salatnya seperti itu, maka dia meninggal bukan di atas agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum tumanina itu hukumnya wajib. Wajib jemaah sekalian. Jangan sampai kita mau pergi buru-buru, kemudian kita wudunya terburu-buru, sholatnya terburu-buru, sayang. Sudah berwudu capek-capek, sudah sholat capek-capek, ternyata menjadi sia-sia. Karena apa? Tidak adanya tumanina. Ya, tidak adanya tumanina. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini diantara
kiat khusus yang disebutkan oleh para ulama kita tentang wajibnya tumakninah di dalam salat. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kesimpulannya dari pembahasan yang kedua dari 33 kiat khusu di dalam salat? Yang pertama adalah al-a'malul madhkurah. Amalan-amalan yang disebutkan tadi, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya. Dan duduk di antara dua sujud, hiya arkanus shalah. Dia adalah rukun di dalam salat. Jadi kalau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka gugur semua rukun dalam salat. Seperti misalkan rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6, tapi dia tidak percaya kepada salah satu rukunnya. Tidak percaya kepada rukun hari akhir misalkan. Maka gugur semuanya. Seperti kepada Al-Quran, wajib kita mengimani semua ayat dalam Al-Quran. Jika kita meragukan, bahkan sampai tingkat tidak meyakini satu hukum di dalam Al-Quran, maka gugur keimanannya. Kenapa? Karena dia disebut dengan rukun. Ya, dia tidak boleh, tidak ada, harus sempurna. Ya, harus sempurna. Nah, ini jadi jemaah sekalian berkaitan dengan hadis yang kedua atau pembahasan yang kedua berkaitan dengan 33 kiat khusu di dalam salat, di antaranya adalah apa? Tumanina. Padahal pelajaran salat itu dari dulu, ya. Kita belajar salat itu dari dulu. Sampai sekarang belajar terus, tidak pernah selesai pembahasan salat itu. Ya, saya juga tidak tahu kenapa ya pelajaran tentang salat itu tidak selesai itu. Ya. Intinya adalah apa? Kita harus senantiasa perbaiki ibadah kita. Ya, kenapa? Karena memperbaiki ibadah kita itu adalah kewajiban kita, agar kemudian apa yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah menerima amalan-amalan kita. Sebagaimana kata Nabi, ada orang meninggal dengan bekal yang ia merasa cukup dengan salatnya, tapi ketika dibuka catatan salatnya pada hari kiamat, tidak ada satupun catatan salatnya. Satu, tidak tumanina. Yang kedua, salatnya adalah karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, atau karena takut dilihat oleh orang lain. Itu juga riya. Takut dilihat sama orang, itu riya. Harusnya takut itu kepada Allah. Misalkan dia mau ke masjid salat susulumputan. Dia mau ke masjid supaya tidak ada orang lihat ke masjid. Ya, sembunyi-sembunyi, pura-pura seperti tidak akan salat. Nah, itu riya namanya. Ya, menghindari riya tapi dia jatuh kepada riya. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu adalah salat yang terbuka. Syiarnya harus terlihat, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, tapi boleh juga terang-terangan. Sedekah boleh dengan terang-terangan. Tujuannya untuk apa? Memberikan motivasi kepada orang lain supaya bisa juga bersedekah. Tapi kalau misalkan hati kita susah untuk sampai situ, maka lebih baik sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu rekening masjid besar aja. Entah siapa yang ngasih. Bahkan ada satu masjid tidak tahu siapa yang bayar token listrik. Pokoknya tiap bulan masjid tidak ada pengeluaran. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Itu ada beberapa masjid yang begitu. Ya, jadi masjid tidak ada catatan pengeluaran keuangan berkaitan dengan rekening listrik. Kenapa? Ada yang sudah bayar dan tidak tahu siapa yang bayar. Dan rekening listrik masjid itu tidak terlalu mahal ya. Beda dengan rumah. Ya. Ya, beda dengan rumah. Rumah itu mahal. Karena apa? Karena masjid itu sosial. Penggunaannya besar pun juga ya. Harganya di bawah itu kan. Ya, saya kira ini jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan poin yang kedua dari 33 kiat khusus di dalam salat. Sebenarnya ini bisa diselesaikan satu hari. Daurah sehari 33 kiat khusus dalam salat. Keselang makan siang saja. Cuma mahal biayanya. Kenapa? Karena ada makan siangnya. Kemudian kalau ada yang mau disampaikan maka iya.
Iya, boleh. Ya kalau misalkan kita di musolanya kecil, masjidnya kecil, dan kemudian jamaah juga ngantri, maka boleh kita meninggalkan rawatib. Kenapa? Karena kita harus mendahulukan yang wajib. Ya. Nanti kalau rawatib kan bisa di rumah, bisa di mana, itu kan. Kalau rawatib itu kan tidak mesti langsung. Misalkan sholat wajibnya di masjid, kemudian nanti rawatibnya di rumah, boleh. Cuma para sahabat memang sholat rawatibnya itu di masjid kalau para sahabat. Kenapa? Karena rumahnya jauh. Masa habis maghrib pulang dulu ke rumah gitu kan. Jadi mereka langsung rawatibnya di masjid. Kalau Rasulullah tidak pernah melakukan rawatib di masjid. Beliau selalu melakukannya di rumah. Kenapa? Karena rumahnya dekat dengan masjid kan. Ya dekat dengan masjid. Kalau yang jauh wajar, ya wajar. Cuma biasanya kalau orang yang duluan datang ke masjid itu biasanya ya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Biasanya lebih duluan datang ke masjid. Kalau yang dekat itu ya bahkan seringnya masbuk gitu kan. Masbuk gitu kan. Ya, cukup lihat gordeng, belum ada itu kan, belum ada teman itu kan. Kalau yang jauh itu Masya Allah itu kan. Ya, ya, mangga masih ada? Atau cukup ya? Baik, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang pesantren lansia itu, ya. Jadi pertama pesantren lansia itu pembelajarannya itu ada dua, ada reguler. Reguler itu 14 kali pertemuan, belajarannya seminggu sekali, 2 jam. 14 kali pertemuan, jadi 3,5 bulan. Ada yang bermalam. Nah itu kalau bermalam tempatnya di Dago, di Masjid Al-Fatih Dago Giri. Jadi kalau dari Dago nanti ada terminal Dago, ya ke bawah, ya kan. Kalau ke kanan kan ke Tahura ya. Nah ini yang ke kiri naik lagi ke atas ada Masjid Al-Fatih. Ada Masjid Al-Fatih. Nah, di situ disiapkan asrama, pokoknya disiapkan semuanya. Ada kantinnya semuanya. Dan kalau sore-sore itu lihat matahari tenggelam dan masih banyak monyet yang nakal. Ya, nakal. Ya. Bayar. Bayar ya. Itu selama 10 hari. 10 hari. Nah, itu hitungannya biaya makan. Hitungannya biaya makan, biaya semuanya itu kan. Kalau pakaian ya masing-masing karena tidak terlalu jauh, kecuali yang dari Jakarta biasanya. Nah, kalau di DT itu namanya PMK, pesantren masa keemasan, itu 40 hari. Udah boleh pulang 40 hari. Ya. Biayanya di angka 10 jutaan. Ya, biayanya 40 hari. Ya, untuk siapa 40 juta itu kembali kepada yang nyantrinya itu kan. Nah, kalau ini karena kita programnya 10 hari juga hitungannya tidak mahal. Karena makan kita langsung ke kantin. Jadi karena di situ di Dago Al-Fatih itu ada kantin. Jadi makan itu jadi ada nuansa dari asrama ke masjid itu ada nuansa jalannya. Dan masjidnya dibuat oleh pemiliknya seperti nuansa di Mekah dan di Madinah. Nuansa masjidnya. Di dalamnya ya, di luarnya ya, makanya sekarang dibuka untuk umum, salah satunya adalah untuk pelatihan manasik haji. Dengan view yang enak, ya, cuaca yang sejuk, ya, nyaman itu 10 hari. Tapi ya tadi tidak pulang selama 10 hari. Ya. Itu termasuk apa? KBB ya. Kabupaten Bandung Barat, ya. Nah, kalau yang reguler 14 kali pertemuan. Kalau yang reguler tempatnya sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan sekarang ya ada 4 titik di Kota Bandung itu, ada di Buah Batu, ada yang di Antapani, ada yang di Kiara Condong. Kemudian satu lagi di Terusan Buah Batu. Ada yang di Buah Batu, ada yang Terusan Buah Batu. Jadi dekat-dekat Bojong Soang. Ya, dekat-dekat dengan Bojong Soang. Itu masuknya Kabupaten Bandung, tapi perbatasan. Makanya Bandung Kota Nyingcet. Jadi memang masih Bandung Kota, tapi batas ya dengan kabupaten. Ya, pesertanya
peserta minimal 20 orang. Peserta minimal. Ya. Berapa biayanya? Apakah ada biayanya? Ada biayanya. Supaya apa? Supaya semangat, kan? Tapi tidak mahal biayanya itu. Ya, biasanya yang sudah berjalan itu ada biaya pendaftaran 50.000. Nah, itu biasanya 50.000 itu kembali lagi karena disiapkan air dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada biaya buku paket itu 100.000. Kemudian ada biaya pendidikan bulanan per 4 kali pertemuan. Itu biayanya pilihan sesuai kemampuan. Ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200, 250. Sesuai kemampuan. Dan ada satu lagi, titik-titik itu tidak mampu atau dia infaknya lebih besar gitu kan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan ya. Bahkan ada yang peserta bulan ini dia ngasih sekian, bulan depan dia ngasih sekian. Lagi ada rezeki ngasih lebih, tidak ada rezeki ngasih kurang. Jadi tidak bagus seperti di sekolah harus bayarnya ya setiap bulan harus sama, ya harus sama. Pembelajarannya cuma ada 4, materinya cuma ada 4. Pertama adalah program sahaja. Ya, kalau yang sudah hafal juz amma mah tidak perlu ikutan, ya kan? Programnya sahaja. Saya hafal juz amma dengan metode talaki. Ya, per pekan hafalannya cuma 3 ayat. 1 pekan 3 ayat. Cukup itu untuk orang tua itu. Ya, 3 ayat itu mudah. Tapi kalau sudah 10 kali pertemuan 30 ayat. Menyatukan 3 ayatnya itu. Ya, 3 ayat ya, 1 pekan. Yang kedua ada akidah. Ada akidah, ya ada bukunya juga. Yang ketiga ada hadis. Hadisnya tentang adab, tentang akhlak. Ya, hadis itu kenapa kita belajar hadis? Adalah belajar membaca. Jadi kalau hadis itu lebih poin pembelajarannya lebih kepada belajar baca hadis. Kenapa? Karena tidak semua orang ternyata bisa baca hadis. Ya, baca hadis itu ada metodenya. Yang kedua, belajar menghafal hadis. Hadis-hadis yang pendek, tapi ketika kita hafal itu langsung bersentuhan dengan amal-amal kita. Makanya materinya tentang hadisnya tentang adab. Begitu kita baca, langsung dipraktekkan. Jadi hadisnya hafal, kemudian sudah tahu, maka kewajibannya adalah mengamalkan. Kemudian yang keempat ada namanya ya azkar yaumiyah, zikir harian. Zikir harian dan adabnya. Nah, itu zikir harian itu termasuk nanti bacaan sholat. Ya, salah satunya misalkan di level 1 itu hanya ada 5 zikirnya. 1, doa bangun tidur. Jadi bukan hanya bangun tidur saja, tapi juga adab bangun tidur sesuai sunnah Nabi. Kalau doanya pada hafal, tapi adabnya yang jarang tahu. Ya. Kemudian ya ke toilet dan sebagainya itu ada sesuai dengan kurikulum. Itu hanya 14 kali pertemuan untuk level 1. Nanti level 2 itu materinya jenazah. Setiap peserta wajib bisa mengurus jenazah. Itu level 2-nya. Kenapa? Karena ya kalau yang meninggal keluarganya masa orang lain yang mengurusnya gitu kan. Maka sebaiknya adalah ya keluarganya. Nah, ini sudah ada yang level 2, bahkan sudah level 2 yang sudah menyelesaikan level 2-nya. Ya, yang di Buah Batu, kalau yang di Antapani level 2-nya baru pertemuan 10 dari 14 kali pertemuan. Yang di Antapani. Pesertanya di Antapani itu ada yang 40, ada yang 70 orang satu kelas. Setiap hari mereka menyetor voice note lewat grup WA. Nanti ketika disetor, dikoreksi, kemudian mereka perbaiki lagi. Ya. Kenapa yang sekalian? Karena hari H-nya ketika dia masuk kelas harus menyetorkan hafalannya di depan teman-temannya. Di depan teman-temannya. Dan yang sekarang yang angkatan ke-7 yang di Antapani, usia paling tua 83 tahun. Dan di antara bapak-bapak yang paling bagus hafalannya bapak itu 83 tahun. Dan dia baru pertama menghafal. 83 tahun. Tapi kayaknya masih ini si bapak itu. Masih kelihatan ya
sehat gitu, kelihatan sehat. 83 tahun, hafalannya bagus. Hafalannya sudah untuk hadisnya kan ada 16. Bapak ini sudah menghafal hadisnya sudah 10, hafal. Padahal tidak ada kewajiban menghafal hadis. Tapi Bapak ini menghafal. Ketika tanya, kenapa Bapak menghafal hadis? Ya, tidak ada kerjaan di rumah, menghafal ini aja. Jadi hafal itu kan. Maka setiap masuk kelas, disuruh baca, selalu ngangkat duluan. Selalu ngangkat tangan duluan. Walaupun biasa, kalau ada yang salah, ketika ada yang salah, ya kita biarkan dulu. Karena kalau salah langsung ditegur, hilang semua itu hafalannya itu. Ya, hilang semua. Ya, biarkan saja dia baca sampai selesai, baru dikoreksi, kemudian dia ulang lagi. Ya. Dan peserta yang lain, ya ada yang tertawa itu kan, jadi lucu, jadi kesannya lucu. Nah, saat tasyakuran, wisuda tasyakuran kemarin yang dilaksanakan di Masjid Atlas, Jalan Atlas itu kan ada gedungnya ya, samping PDAM, itu Masya Allah itu kan. Semua keluarganya hadir, anak cucunya hadir, menangis sekalian. Menangis. Yang selama ini mereka lihat adalah anak-anak, sekarang yang mereka lihat adalah kakeknya, neneknya, orang tuanya tampil di atas. Ya, tampil di atas. Dan alhamdulillah kemarin dihadiri oleh Wali Kota Bandung saat tasyakurannya. Ya. Dan oleh karena itu kemudian kita waktu 1 bulan yang lalu kami dipanggil ke rumah dinasnya. Kemudian bicara dengan Kabag Kesranya, berbicara tentang program pesantren lansia Kota Bandung. Jadi targetnya Wali Kota Bandung itu menargetkan 1 kecamatan 1 titik. Pesertanya 50. Kalau 50 orang peserta per kecamatan kali 30 per 4 bulan berarti punya alumni 1.500 orang. 1.500 orang. Nah, karena berkaitan dengan Kesra, Kabag Kesra, jadi ada nilai, ada keuangan yang sedang dihitung. Nah, biayanya per orang itu 600.000 per 4 bulan itu. Jadi kalau 50 orang, maka anggarannya sekitar 30 juta. 30 juta ya per angkatan kali 30. Berarti 900 juta per 4 bulan. Per 4 bulan. Kabupaten Bandung punya program guru mengaji. Itu digaji. Dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Plus BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Kabupaten Bandung. Itu ada 15.000 guru ngaji yang dibiayai Kabupaten Bandung. Setiap bulan dia menerima uang lewat rekeningnya 350.000 ya, dan menerima setiap 3 bulan sekali. Tetapi ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau ada yang meninggal guru ngaji, dapat BPJS Ketenagakerjaan itu 40 juta. Kabupaten Bandung. Itu guru ngajinya sekarang ada 15.000. Makanya anggarannya sekitar 120 miliar per bulan. Bayangkan Kabupaten Bandung. Itulah yang kemudian bisa naik kembali ya untuk untuk yang pemilu kedua. Itu ada 16.000. Nah, itu guru ngaji Mas sekalian. Ngajarnya di mana? Di sekolah. Semua guru ngaji disuruh ngajar di sekolah. 1 jam ngajarnya. Disebar di semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Ya. Itu yang guru ngaji program Bupati yang berkaitan ngajar di sekolah. Belum lagi yang guru ngaji yang maghrib mengaji. Itu beda lagi. Beda lagi. Nah, jadi bayangkan ya Mas sekalian, dengan anggaran begitu, itu luar biasa. Dan itu memberikan support, dampak positif, ya, sehingga anak-anak sebelum belajar sekolah itu jam 7 sudah wajib di kelas mengaji 1 jam sampai jam 8. Ya, baru kemudian mereka belajar pelajaran yang lain.
Nah, sebenarnya sekali ini ada presentasinya ya berkaitan dengan persoalan lansia. Mungkin suatu hari mungkin nanti saya sampaikan. Harapannya adalah kita bisa, kalau presentasi itu memang dibutuhkan ada masjid sekitar yang bisa ikut serta, ikut ikut menyimak. Nah, karena bisa jadi satu titik kita akan berada satu titik, tapi kita bisa melibatkan masjid yang lain sambil silaturahim gitu kan. Jadi belajar sambil silaturahim, ngumpul dan akhirnya apa? Jadi semangat. Kenapa? Karena ada persaingan. Masa kita kalah sama masjid sana? Jadi persaingannya positif. Ya, sehingga terpicu untuk ya menghafal. Makanya program hafalannya cukup adalah dengan program saya hafal juz amma sahaja. Ya, ini juga berat ya sahaja. Ya. Walaupun ada juga yang sudah menyelesaikan juz amma. Ya. Baik, saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khaira. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.